Kalau inget itu nggak kuat mas kayak gini gitu. Boleh saya ceritain? Boleh dong. Panjang loh tapi ceritanya. Siap, kita lost doll. Halo pemirsa, kembali lagi di podcast Radar Blitar TV. Cah, iki yang di goreng jan istimewa VOW loh iki, Cah. Ini jelas memang Sultan loh. Kita akan menyapa ini sosok salah satu calon wakil Bupati Blitar. Siapa, Cah? Halo, Bro. Oke. Kita langsung spill. Mas Haji Beki, luar biasa. Si jambul biru. Cair-cair. Siap-siap Mas Haji? Alhamdulillah sehat-sehat semua. Alhamdulillah. Dan terima kasih loh, kita sudah dipersilakan. Tapi sini di desa mewah mepet sawah. Oke, siap. Anu, adem ayem, nyaman. Nyaman tapi ini ya cuacanya mungkin apa ya, ungkep mau jebur kolam renang sampai ini ungkep agak enak iwak palsu. Siap Mas Haji, kita itu apa boleh ngarani cacai bodoh julid ya toh. Ini Mas Haji Herdian saya jenis sosoknya beda. Kita pengen menyepil ya toh, sosok yang belum pernah diketahui orang banyak, karena yo jelas toh Mas Haji ini sing kira ning nasional ya toh, seorang sultan ya. Seorang sultan pengusaha. Kita pengen nyepil, ternyata Mas Haji ini seorang sultan yang kira-kira dulu itu pernah susah enggak sih? Pernah, kita berangkat dari nol mas. Oke, siap. Iya. Pripun Mas ceritanya? Berangkat dari nol. Boleh saya ceritain? Boleh dong. Panjang loh tapi ceritanya. Siap, kita lost doll. Jadi gini, ceritain dulu, saya itu waktu SMA itu saya itu nakal. Anaknya satu keluarga paling nakal, paling bandel saya mas. Oke. Paling bandel sampai saya itu SMP di sekolah di Magetan 1,5 tahun. Akhirnya dipindah Blitar sini karena nakal, pindah di Blitar ini 1,5 tahun. Di Blitar sini setelah SMP SMA dikembalikan lagi ke Magetan, karena kalau ke Magetan kan dekat sama ayah saya paling takut sama ayah saya dulu. Oke. Seakan-akalnya Pak Budi, Bapak. Siap. Keras karya Bapak itu keras tapi mendidik ini. Oke, siap. Nah kita waktu SMA gitu kan juga nakal saya itu cuma ya nakalnya laki-laki mas, bolos, terus balap kan dulu hobinya balap motor itu, trek-trekan, balap liar gitu. Oke. Jadi saya itu dikembalikan di Magetan, pantau sama almarhum bapak, sampai saya akhirnya setelah selesai SMA kita kuliah, ditawari kuliah, ingin kuliah di mana, apa Surabaya, Jogja, Malang. Saya enggak, saya milih di Madiun. Karena Madiun? Iya dekat. Karena apa, kalau uang habis bisa minta ke ibu. Kalau ATM-nya cedek ya. Kalau kuliah di luar kota kan dicadong toh ya, dijatah. Kita enggak gitu enak. Oke, tapi saya dulu mulai SMP itu juga udah dikasih tanggung jawab sama almarhum bapak itu. Tanggung jawab saya itu nganter ibu ke pasar. Jadi jam 3:30 pagi itu saya sudah bangun, nganter ibu ke pasar, walaupun saya main keluar kota gitu, pokoknya 3:30 saya harus nyampe di rumah, karena 3:30 nganter ibu ke pasar. Oke, dan itu harus Anda lakukan? Saya yang lakukan. Jadi tiap hari itu, karena ibu kan jualan kelapa. Oke, jika tidak pernah dilakukan, pripun? Saya yang dimarahin sama almarhum bapak pastian itu. Siap, punishmentnya seperti itu. Iya, dan kakak saya juga ada, cuma nggak tahu kenapa yang kasih tanggung jawab saya itu. Oke, siap. Jadi itu udah tanggung jawab saya, sampai teman-teman saya itu heran, walaupun saya main keluar kota, nanti
jam 2, setengah 3 itu saya harus pulang karena setengah 4 harus nyampe rumah. Karena ngantar ibu ke pasar itu saya lakukan sampai saya kuliah juga. Saya lakukan seperti itu. Terus waktu kuliah saya itu coba ini diajak temen itu bolos, maksudnya nggak masuk, tapi kita ke Malang karena mobilnya teman saya ini kan rusak masuk bengkel. Saya barusan dibelikan, saya punya mobil, dibelikan mobil itu baru kuliah semester 4. Jadi mulai SMA nggak pernah dibelikan mobil sama orang tua, waktu kuliah aja. Itu semester 4 saya dibelikan mobil, itu aja ngangsur. Habis itu kita nganter teman ke Malang, dia karena ujian, saya antar ke Malang. Ketika pulang dari Malang, kita lewat Kertosono, arah ke Nganjuk itu kecelakaan. Kecelakaan, dan itu yang nyetir bukan saya, tapi teman saya. Karena teman saya kan bawa ada mantan, ada pacar aja agak gaya gitu loh. Pakai mobil jenengan gitu. Iya. Flexing pakai harta orang lain. Siap. Itu kecelakaan sampai mungkin mobil saya itu nyeret ada 100 meter itu kan. Saya itu seperti mimpi, habis habis dibelikan bahan bakar. Bahan bakar. Ya, beli bensin di pom itu penuh. Habis itu kan saya tidur karena ngantuk. Tapi karena teman saya itu kalau mengendara itu saya itu takut seperti kayak ngawur gitu loh. Jadi saya tuh sabuk pengaman lah tak pasang gini, sabuk pengaman dah karep semua gitu. Ya, saya begitu tidur nggak lama dua cewek ini mantan sama pacarnya teman saya ini teriak kencang itu. Wah, langsung keluar. Ketika keluar gitu tak kira saya mimpi. Tak kira itu saya mimpi. Sampai ini pipi saya tak cubit. Maksudnya tak cubit biar bangun. Nyoto pora. Iya. Karena saya kira itu mobil itu terguling-guling ini. Pak ini sinetron tuh ya berarti. Iya, sampai teman yang di belakang ini kan ada 2 cewek, 1 cowok. Itu temanku juga. Itu bilang, masa aku sih urip, wah gitu. Wah, saya udah ini perasaan saya mobil nanti masih meletus karena penuh bahan bakar itu barusan diisi penuh. Pikiran saya itu masih mobil nanti terbakar. Ketika berhenti gini, saya noleh ke kanan. Loh, ini mobilnya tak kira terbalik gini. Kok nggak ada pintunya kiri, nggak ada. Oh, ternyata di atas. Jadi posisi saya itu di kiri depan, saya posisi di paling bawah. Anak 3 itu kelempar ke depan, akhirnya ini ngebrui saya. Saya itu paling bawah karena saya takut kalau mobil ini meledak. Saya lepas sabuk pengaman, saya bisa keluar paling pertama. Wes tak pancali kabeh, aku metu sik dhewe. Metu sik dhewe, tapi saya nolong teman saya tak tarik satu. Yang satu pingsan malah itu. Tak tarik satu, alhamdulillah bisa keluar semua. Begitu lihat kendaraannya, wah masa musim di dalam pikiran saya bapakku nesu kan gitu toh. Iya baru. Itu dah. Ini pikiran saya itu di ayah saya aku. Lain-lainnya enggak mikir aku gitu. Bukan keselamatan itu. Karena saya takut sama almarhum bapak itu. Habis ketika saya keluar dari mobil, ibu telepon, nggak tahu apa kerasa apa gimana. Saya telepon, dia posisi di mana, udah saya ngomong apa adanya. Paling tadi saya ke Malang, pulang sekarang kecelakaan. Wah, langsung rame itu jalan itu macet karena pas Malang gini kondisi kendaraan itu Malang ini. Akhirnya yang dari arus ini nggak bisa jalan, dari arus nggak bisa jalan, berhenti semua, terus orang bantu dorong kendaraan saya ini karena posisi miring miring gitu. Jadi ini saya lihat motor, waduh ini udah nggak seperti kendaraan. Padahal 4 bulan masan itu 4 bulan nyicil ya masih belum lunas. Makanya pikiran saya bapak saya itu marahnya kayak apa. Soalnya kalau marah mukul beneran. Bapak itu ya orang mukul. Iya keras orangnya, tapi mendidik. Dari situ akhirnya saya nggak boleh kuliah lagi. Iya, saya dimarahin habis-habisan. Wes nggak usah kuliah meneh, percuma
di kuliah nih kayak apa lek pancen kelakuan tetep seperti ini percuma arepnya apa tetap iso akhirnya nggak boleh kuliah lagi. Nggak boleh kuliah lagi. Terus akhirnya saya dipaksa untuk bantu ke toko pakan ternak. Karena almarhum di Magetan punya toko pakan ternak selain kelapa. Kalau usaha utamanya kan kelapa. Siap. Saya akhirnya bantu ke toko pakan ternak. Udah saya tuh tiap hari ke toko pakan ternak, rasanya itu jauh jenuh banget apalagi. Kudune kan iso seneng-seneng sih cah kuliah. Iya makanya itu. Apalagi di waktu itu kan pakai BlackBerry mungkin ya Masan itu. Ya, di ini sama temen ngopi apa, wah rasanya kayak tersiksa gitu. Dipameri Caca ya. Lainnya masih main-main kita di toko, dan di situ biasanya mau bapak juga nggak apa sampai sore nggak penuh jaga toko karena saya di situ pagi sampai sore tetap di situ orangnya. Jadi saya nggak bisa ngapa-ngapain. Ngawasi terus. Akhirnya lama kelamaan ya akhirnya saya mikirnya tetap seperti ini malah saya itu tersiksa. Rasanya coba apa gak karuan. Saya harus bisa senang gimana ya, harus bisa merasa senang untuk usaha ini. Tak paksa itu, tak paksa. Berjalannya waktu akhirnya saya itu bisa terbuka pikiran saya. Bukanya apa? Akhirnya saya tanya ke karyawan bapak itu, Mbak, ini jualnya berapa, terus fungsinya apa? Fungsinya ini jual segini, terus dapatnya dari sana tahu nggak kapan? Tahu, saya tahu dapat dari berapa, segini. Wah, dari situ saya tuh melihat, masa ampun, ternyata orang usaha itu orang nyari uang itu nggak segampang yang saya pikirkan. Ya sekedar kulaan terus dijual berarti. Iya, tapi intinya ternyata keuntungan itu kecil banget. Aku akhirnya mikir, waduh, dulu saya itu waktu kuliah saya tuh minta uang SPP loh karena ibu nggak tahu. Biasanya harusnya semester toh. Saya minta SPP seperti ke SMA itu tiap bulan. Tiap bulan. Ya. Tiap bulan itu. Dan itu tentunya digunakan untuk bersenang-senang. Iya, untuk balap motor, untuk apalah, untuk ragati kendaraan itu. Minta itu, makanya saya ingat itu, masa ternyata nyari uang kayak gini ya. Akhirnya saya itu malu dengan diri saya. Ternyata orang tua itu nyari uang untuk anak, nyekolahnya anak itu nggak semudah yang saya pikirkan. Bener-bener ya berjuang bener. Dari situ akhirnya saya itu pengen belajar bisnis. Pengen belajar bisnis, semua tak tahu, tanyain tiap hari, tanyain sampai alhamdulillah saya itu bisa. Begitu bisa, saya dibukakan, almarhum bapak kan kelahiran Blitar sini. Siap. Kelahiran Blitar sini. Beliau usahanya di Magetan udah dari muda, dari belum nikah usahanya di Magetan. Terus akhirnya saya dibukakan di Blitar sini, di Utaran Pasar Gambar. Kecil, toko kita cuma ukurannya 5 meter, ke belakangnya 25 meter. Saya dibuatnya toko. Habis itu dikasih modal sama kendaraan L300 itu loh, satu. Langsung sukses? Enggak, bilangnya gini almarhum bapak waktu di pasrah ini saya, nyoh iki usaha cekelen iklek dadi karena awakmu, gak dadi karena polahmu. Gitu. Gitu. Langsung enek indikatornya wis jelas toh. Saya buka sini 2005. Siap. Dari ecer loh, dari dulu saya belum punya PPL marketing itu belum punya. Saya pedal motor keliling nawarin sendiri. Iya, padahal nggak kenal. Ini peternak ini namanya siapa, punya nggak kenal. Saya mulai SMP di Magetan. Jadi temen di sini cuma temen SD. Iya, temen SD. Terus nggak kenal, pokoknya pengen saya berkembang, pengen saya sukses gitu aja, nggak ada pikiran lain, nggak pernah main ngopi, nggak pernah sama sekali. Ingin saya meninggalkan dunia. Soalnya kan teman-teman saya juga di Magetan. Jadi di sini kan dia jauh dari pengaruh. Tapi langsung sukses, Mas Haji. Enggak, dari situ ingat apa kata-katanya almarhum bapak saya itu bilangnya seperti ini dulu. Waktu beliau masih hidup. Awak mulai pengen sukses, awak pengen
sukses siji lek masalah usaha ya kudu temen tekun teliti yang hati-hati. Terus lek awak pengen sukses setelah apa berkelanjutan sampai anak turunmu siji coba tinggalnya iling-iling kan iki napa Pak no sedekah kurang gitu iling-ilingan apa itu sedekah tapi sedekah itu ora gampang uang muni sedekah ya harus ya bisa ikhlas dalam arti jangan sedekah itu bahwa kamu terus nanti mengharapkan kembalian itu nggak oleh itu berarti namanya nggak ikhlasan itu. Siap. Dari situ enggak saya itu belajar sedekah pokoknya almarhum itu apa didik anak itu dari usaha sampai dunia sampai ke akhir itu juga dikasih tahu masalah apa itu zakat mal yang 2,5% itu sifatnya wajib kalau enggak keluarkan apa yang kamu punya sekarang berarti haram. Nah itu kan saya benar-benar saya jalankan sampai sekarang ini. Akhirnya yang tadi terkait masalah sedekah itu akhirnya saya belajar sedekah biar ikhlas. Akhirnya saya belajar mulai dari masjid waktu hari Jumat itu Jumatan kita kan bawa uang coba tak masuk ini kota amal itu. Itu di hati itu karena mungkin karena saya masih belum sukses ya masih di awal-awal itu kita masih merintis itu rasa nih hati itu kok kena gitu rokok kena gitu. Jadi gitu jadi aneh sampean iki aku ya sampai wah aku ki apa ya wong apa uduk sampai uduk segitu kayak gitu sampai rasanya pengen ikhlas sih caranya gimana bingung aku sampean. Akhirnya tuh saya belajar itu enggak seminggu 2 minggu mungkin 1 bulan lebih itu tetap aja seperti itu. Nah hati itu kan ya mesti ada bisian-bisian sing ya seperti itu. Iki sing dilepone Pak Karno apa sing liyane. Intinya saya belajar. Akhirnya saya itu ngumpulin ini Mas data orang-orang janda satu desa itu yang meninggal anak istri, yang usahanya juga pas-pasan untuk menghidupi anak dan keluarga juga pas-pasan itu tak data semua, data. Se-ekstrim itu, Mas Haji? Apa? Se-ekstrim itu, Dinan? Ya, pengen sodakoh itu? Pengen sodakoh itu. Data semua, padahal saya masih merintis, belum sukses itu. Belum sukses, masih merintis. Itu tak data semua, terus di Magetan, itu juga tak data semua. Saya mencoba ngasih beras 5 kilo per orang. Nah, pertama kali yang ngasih saya sendiri itu, tak kasih ke orang yang benar-benar menerima. Oh di situ saya malah itu menyadarkan diri saya waktu saya ngasih pertama kali saya sendiri yang melakukan itu saya tuh benar-benar kasihan ternyata orang yang susah yang jauh di bawah saya yang jauh perlu apa itu bantuan orang lain tuh kayak gini ya ternyata masih banyak ya dari situ ya itu sampai saya tuh nangis waktu itu wah saya ngasih kan nangis karena apa kita nggak minta apa-apa, dia dengan sendirinya mendoakan kita, doakan yang sebaik-baiknya pokoknya, yang umur panjang, murah apa itu rezeki yang barokah, yang pokoknya dia itu mendoakan kita itu benar-benar mendoakan. Saya itu sampai ya itu merasa bahwa saya itu berarti selama ini nyapa aku padahal yang sebelah-sebelahku banyak orang yang kekurangan seperti ini, banyak orang yang perlu bantuan seperti itu, malah saya banyak keluar. Jadi saya itu kayak ya menyalahkan diri saya sendiri. Nyun sewu, padahal istilahnya secara nominal itu bagi personal itu bagi jenengan mungkin tidak banyak nggih, tapi menurut mereka sudah kayak iya. Kan cuma beras 5 kilo itu Mas. Nah, akhirnya saya itu pengen biar berjalan terus dan ikhlas saya itu tetap ada. Saya tuh mikir gimana ya. Terus karyawan saya tak panggilnya. Iki beras ini kamu kasihkan per tanggal 15 ini datanya tapi nanti tiap bulan kamu update sama Pak kami tuh di desa situ itu kamu tanya ada nggak yang mungkin yang meninggalkan anak istri mungkin ada data yang baru gitu loh itu tak suruh tanya terus tak suruh update terus tak suruh update terus dan itu nggak usah tanya ke saya, nggak usah bilang ke saya. Setiap tanggal 15 kamu jalankan. Sampai hari ini totalnya berapa saya nggak tahu. Totalnya berapa saya nggak tahu sampai hari ini.
Istimewa. Gitu. WOW. Itu tuh ya, yang istimewa lagi, Mas. Nggih. Itu kan 2010. 10, nggih. Waktu 2010 akhir, mungkin bulan 9, almarhum Aisyah itu meninggal. Meninggal 2010 akhir, siap. itu meninggal mendadak itu, serangan jantung. Jadi waktu mungkin kecapean ya, karena kan Lamongan ke Blitar, ke Magetan, waktu itu meninggal tuh mendadak. Jadi selama hidup itu beliau nggak pernah namanya opnam, ya baru kali itu langsung 3 hari langsung nggak ada. Itu saya shock, bener-bener shock. Bener-bener itu saya itu kayak belum bisa nerima, kok bisa kayak nggak ini, pokoknya ya aneh aja lah. Maksudnya saya itu terus gimana nanti saya lanjutan siapa yang tak ajak ngobrol, siapa yang ini, siapa yang mendampingi jenengan? Iya, seperti kehilangan sosok yang benar-benar penting dalam hidup saya. Ya dari situ akhirnya karena saya alhamdulillah udah bisa menjalankan usaha ini yang di Magetan, akhirnya saya yang handle. Sebelum kan bapak, karena adik saya masih SMA dan saya juga dikasih amanah sama almarhum bapak, api elek adikmu tergantung awakmu. Makanya adikmu jagoan itu sih masih tak inget-inget itu. Akhirnya saya handle yang di Magetan. Saya audit semua, mulai apa itu manajemen yang baru saya audit. Nah di situ itu kita menemukan nggak beres. Jadi kepercayaan almarhum bapak yang di Magetan itu juga orangnya nggak benar. Salah orang nih. Iya, salah orang. Jadi siap. cuma rekayasa semua. Rekayasa semua, datanya rekayasa semua. Itu bapak itu mulai buka tahun 2000 sampai 2010, 10 tahun ya. Harusnya kalau 10 tahun kan ya masih namanya orang usaha kan ya ada untungnya. Meningkat, ya, itu ternyata antara modal sama utang, banyak utangnya. Jadi kalau diklopkan gini masih min 450 juta itu. Di zaman di tahun itu, wah saya itu sampai stres waktu itu, benar-benar ujian yang benar-benar berat ya saya di waktu itu. Setelah kehilangan sosok ya ayahanda itu, nah, posisi saya di sini juga masih merintis. Malah yang di Magetan itu juga kondisinya seperti itu. Wah saya itu masih kayak benar-benar stres. Yang sekarang yang mau tak ajak omong siapa itu saya udah nggak ada, terus kayak saya sadar bahwa saya itu sekarang jadi tulang punggung keluarga. Nah, akhirnya apa yang saya lakukan, sampai saya itu ini ada seberangan ini loh, ferinya berapa sih? Siap. Power spiring, power steering. Jadi spiring loh nyampe sana. Tenaganya dari nasi pecel sepiring gitu. Itu saya itu nggak situ itu naik kapal itu ke selatan, ke utara sampai 4 kali ada. Saya lihat air, Mas, lihat air sama mikir, apa wong gendeng ini rasanya kayak gini ya. Saya pikir gitu, rasanya orang gila apa rasanya seperti ini. Jenengan seperti itu. Iya, karena saya harus berbuat apa, bingung saya itu. Nah dari situ saya mikir gini, tapi saya percaya Allah itu ngasih ujian ke umat kan nggak mungkin dibatas kemampuan tersebut. Saya percaya itu akhirnya, dan saya mulai benar-benar niatkan, saya jalankan, bismillahirrahmanirrahim, saya dikasih ujian seperti ini, yang penting saya mau berusaha, saya yakin bisa, gitu tak. Yang saya nggak bisa pikir itu di tahun 2011, Mas. Padahal 2010 ujiannya seperti itu ya. Di akhir tahun 2011, usaha di distributor di pakan ternak ini yang saya pegang, itu kita dapat prestasi omset nomor 1 Jawa Timur. Itu di tahun 2011. Saya itu kayak hadiah terbesar. Iya. Itu omset terbesar Jawa Timur. Saya itu sampai nggak ngira kok bisa ya. Kayak saya juga heran saya ini. Kok bisa seperti itu? Kok bisa, padahal dulu saya nggak pengen jadi nomor 1, nggak ada. Itu mungkin saya Pak Haji, Mas Haji. Baru kayak jenengan bolak-balik naik kapal feri. Istilahnya apa senengnya? Baru kayak Nabi Khidir di sungai. Siap. Itu makanya akhirnya 2011 kita omset terbesar, akhirnya kita bisa kontrak sama pabrik, kita kasih fasilitas yang lebih, dikasih
mulai insentif juga yang ini karena kerja kita progresnya baik terus dan kita dipercaya. Yes. Yaitu ternyata ya saya itu sadar bahwa bisnis itu nomor satu kepercayaan, Mas. Itu nomor satu. Siap. Buktinya yang di bank tadi, kalau nggak dipercaya masa saya dicarikan segitu, padahal nilai aset saya nggak sampai segitu. Bisa 3 kali lipat. Iya, terus di pabrik waktu almarhum pas meninggal itu saya didatangi sama apa itu pimpinannya, pimpinan pabrik datangi. Ini Mas Beki, apa ada yang kita yang bisa kita bantu? Terus saya itu sebenarnya pasar banyak, bisa Pak mau meningkatkan omset, cuma terkendala modal, saya bilang gitu. Nggak apa yang mungkin bisa kita bantu, jangan bilang nggak apa-apa. Loh, kira-kira bisa nggak Pak untuk dalam waktu 1 tahun inilah kita temu minta mundur. Mungkin yang dulu nih seminggu kita minta 2 minggu, yang dulu 2 minggu kita minta 3 minggu. Saya itu cuma minta barangkali bisa. Dikasih. Akhirnya dikasih sama orang itu dikasih. Temu itu dikasih. Terus kita ditarget, mau saya ditarget saya karena punya pasar. Saya yakin saya bisa, cuma kan terkendala modal waktu itu. Akhirnya saya dikasih. Itu akhirnya 2011 bisa omset terbesar. Itu sudah bagi saya itu sudah luar biasa itu. Sampai saya itu nggak ngira lah. Saya itu sadar waktu itu. Ternyata anak yang paling waktu itu saya sampai ke makamnya almarhum bapak itu nangis saya. Ternyata anak yang paling disayangi saya, bukan kakak-kakak saya. Padahal kan nyun sewu, Mas Haji. Jenengan penuh dengan punishment gitu. Istilahnya aslinya kan sayang, cuman carane kita kasar kayak gitu nggih. Anu apa jenenge hukuman kayak gitu. Tapi sebenarnya sosok ayahnya ini penyayang ke jenengan. Penyayang, ya itu. Saya itu sadarnya ternyata anak yang paling saya itu karena apa? Saya itu dikasih ilmu sama bapak. Itu emang benar-benar dijadikan pebisnis. Jadi makanya dari nol lah katakan, benar-benar dilatih, benar-benar dari nol, nggak punya uang suruh hutang bank, tapi dipantau terus. Tapi kakak saya nggak dekat sama almarhum bapak itu nggak dekat, tapi ya itu langsung dikasih modal, rumah dibuatkan, rumah lah yang nggak dibuatkan cuma saya aja. Kakak dibuatkan semua, adik saya aja dibuatkan, saya ini buat sendiri ini juga. Ternyata anak yang paling ternyata saya, karena saya dikasih ilmu itu, dikasih ilmu usaha, dipelajari dari nol, nggak punya modal, suruh hutang, sampai bilang orang tua kalau intinya sekarang nggak punya apa-apa, cuma bisa doakan. Itu kan seperti apa ya, secara psikologis saya itu melihat ayah saya itu berarti bangkrut, saya itu harus benar-benar seperti itu sampai itu. Oh ternyata didik anak itu ya cara-cara seperti itu ya apa ya boleh juga, bisa juga untuk menjadikan anak ini yang lebih baik. Sukses. Mungkin karena tahu ini karakter saya kan juga saya. Mungkin kalau dulu orang tua bilangnya aku ngene karena awakmu sok ben sukses ini, aku paling malah bapakku sih sugih. Mungkin pikirannya seperti itu. Jadi saya enggak serius. Jadi mungkin seperti itu. Makanya lihat karakter saya mungkin ya. Oke, Mas Haji, jenengan mau pernah bercerita bahwa jenengan ada momentum jenengan niku teringat ayahanda, sosok ayahanda, terus jenengan ke makam, Anda terharu. Apa yang Anda ingat waktu itu? Ya saya kalau cerita itu masalah almarhum bapak saya itu Mas, itu kalau apa ya ini seumpama waktu ini bisa diputer itu Mas ya. Saya itu coba sebenarnya pengen saya itu satu, kenapa almarhum bapak itu meninggal ketika saya itu masih berintis. Coba posisi sekarang almarhum bapak saya itu masih tahu, bisa melihat, iya masih ya senang banget lah, bahagia banget kan gitu. Ya itu ya inget itu nggak kuat Mas kayak gini. Oke teman-teman, monggo Mas Haji. Saya itu dulu seumpama ayah saya masih hidup, posisi saya seperti ini, pasti bangga sekali ya. Gitu. Tapi kira-kira oke lah tadi tuh apa istilahnya diceritakan Mas Haji penuh dengan punishment bla 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 bla, yang dilihatkan yang apa istilahnya kata-kata yang mungkin atau pendidikan yang keras pendidikan yang keras.
mungkin ada satu momen yang mungkin jenengan mboten sadari ternyata ayah itu sayang kepada Iya. jenengan. Sayang banget. Apa Mas momen itu Mas Haji? Pernah jenengan rasakan? Waktu saya nggak sadar ya Nggih. itu ketika saya itu diajak lihat final Piala Dunia Oh, oke. di Afrika. Oke, oke. Di Afrika ya diajak, yang diajak saya aja. Oh, Kakak enggak, yang diajak saudara-saudara tidak? enggak. Oh, Itu, dan kondisi ayah saya ternyata ya punya, kan nggak tahu waktu meninggalnya, soalnya kan mendadak sekarang jantung. Nah waktu itu sebenarnya sudah ada gejala waktu di hotel. Ayah saya tuh bilang, Bek, kalau manggil saya kan Bek gitu. nggih. Pengen aku kok panas ya, apa ya, aku ora usah delok awakmu sing iku. Napa to Pak, no masuk angin ya. Bodoh saya dulu, saya tuh nggak tahu ini jantungnya tempatin di sini apa, enggak ini, nggak tahu saya dulu. Akhirnya saya ngira kalau masuk angin, akhirnya tak keroi, gini, tak keroi gini, rasanya berapa Pak, nyuri panas rasanya. Akhirnya masuk angin, tak keroi, tapi keroi katanya agak enak, badannya agak enak. Akhirnya kita jadi lihat apa itu di Stadion Afrika sana. Oke. Nah, sepulang dari sana, gak lama itu, sepulang dari sana, habis itu Lebaran, ya waktu Lebaran itu, almarhum itu langsung nggak kuat, waktu masih di jalan itu, posisi di jalan nyopir, terus habis itu telepon nggak kuat, berhenti di tengah jalan itu, tengah jalan, dijemput sama ini orangnya almarhum bapak, langsung bawa ke rumah sakit. Itu 3 hari nggak ada itu. Terus saya itu juga doa, ya Allah sembuhkan ayah saya. Mungkin dengan cara apapun, dengan mukjizatmu, seumpama apa yang saya punya ini, kamu ambil lagi, saya ikhlas. Jadi seumpama habis berapapun yang saya punya, saya jual untuk kesembuhan ayah saya itu, saya ikhlas. Gitu. Waktu itu saya doa itu ke Allah. Ya, makanya saya benar-benar rasa sewayang banget sama beliau ini, karena beliau ini sampai seperti itu memperhatikan saya, membesarkan saya dengan caranya sendiri, dan saya gak sadar bahwa ternyata bapak itu sama saya itu sayang walaupun saya nakal. Makanya dengan cara seperti itu saya bisa sadar, akhirnya bisa ada hari ini itu. Wejangan apa Mas Haji waktu itu yang paling mengena, paling istilahnya paling sampai saat ini jenengan bawa untuk jimat lah ibaratnya? Itu wejangan yang sampai saya tak ingat itu, yaitu satu, masalah sedekah itu. Itu yang sampai sekarang saya lakukan, dan ya dari ini saya sekarang alhamdulillah, bukan ini untuk masalah hutang sama sekali saya nggak ada, Bang Hujan. Siap. Sama sekali. Siap. Tepuk tangan dulu dong. Wong itu kok. Mas Haji. Anak Anda wong itu kok akhirnya. Ini akhir-akhir ini jenengan akhirnya mencalonkan wakil bupati. Kenapa sih? Ya toh. Kurang gawean ya. Kenapa sih? Seorang sultan yang sudah sukses ya toh, sudah intinya sudah membahagiakan keluarga dan orang tua gitu. Kenapa harus capek-capek itu? Capek kamu betul Mas Haji? Wah, capek banget itu. Wah, capeknya. Itu kan yang ngomong, ngopi, rokokan, iso ayam keluarga. Kenapa Mas Haji dengan kok akhirnya terjun ke dunia politik? Itu ya aneh juga. Itu saya waktu menyatakan bahwa saya mau mendampingi Pak Rianto itu aja. Habis itu saya itu juga heran, kok bisa ya saya bilang seperti itu, kok bisa ya saya masuk ke politik. Itu tak pikir aneh, ngengkleng saya itu, kok aneh, kok sampai saya itu masuk ke politik, padahal dulu itu paling nggak seneng, paling tak hindari saya itu masuk ke politik, dunia politik itu. Sementing dodolan, cuan. Iya, kita sudah ini mau kemana-mana bebas, ini udah enak, udah nyaman, udah pokoknya udah inilah luar biasa. Begitu masuk politik kan, ini aja saya sudah kaget, begitu masa kayak predel rasanya gini.
Rasanya. Jenengan sudah keliling. Iya, keliling. Rasanya pripun, Mas Kaji? Rasanya capek, rasanya capek banget itu. Tapi ya, Tapi saya semangatnya lagi tuh, ini semua saya lakukan ya untuk kemaslahatan masyarakat Blitar itu aja. Mau berkhidmat Iya. untuk masyarakat Kabupaten Blitar. Juga kan dia pernah kapan lalu kita ngobrol sama Gus Idam. Oke, siap. Gus Idam ini sosok apa ya, orang yang menurut saya itu baik. Tak anggap guru, tak anggap saudara, tak anggap seperti saudara kandung saya sendiri. Itu orangnya baik banget. Saya itu dulu pernah ikut pengajian, ikut sholawatan, kemana itu pernah. Tapi kedekatan saya, kenyamanan saya itu nggak seperti Gus Idam ini. Saya itu merasa apa ya, nyaman, merasa enak. Terus beliau itu juga nggak kaku orangnya. Saya kan sadar bahwa saya itu mungkin masih banyak dosa karena ya namanya laki-laki seperti itu. Nah, beliaunya itu nggak langsung mau menerima terus intinya nggak langsung keras. Kamu jangan gini, enggak orangnya. Ini halal, ini haram. Iya. Kayak kita itu mau melakukan apa sesuatu yang mungkin itu dianggap dosa itu malah malu sendiri. Bahkan tidak pernah istilahnya mempengaruhi jenengan untuk berhenti. Haji bagi aja. Enggak, sama sekali nggak pernah seperti itu. Gus Idam beliau ini nggak pernah seperti itu. Makanya saya itu juga heran, ini pakai ilmu apa ya Gus kayak seperti ini. Saya itu malu, sumpah sekarang itu malu saya itu datang ke arena itu malu saya itu. Dengan cara-cara seperti itu apa mungkin dengan apa Gus Idam habis sholat doa kan nggak tahu lah saya. Makanya saya diangkat ketua garangan Indonesia kan ya salah satunya itu. Garangan ngomong Mas Haji? Garangan itu ada artinya Mas. Oke, siap. Karena kita kan udah masuk dunia politik nih. Saya artikan sekarang. Itu garangan sing celutak nih. Bukan. Dulu waktu awal-awal kita diangkat ketua garangan ya karena emang masih nakal. Makanya saya membawai anak sing aneh-aneh itu. Siap, konotasinya seperti itu. Iya, kalau nanti yang langsung Gus Idam yang ini pusing Gus Idam mau anak susah banget diatur ini ya. Kan kasih tugas. Karena masuk di politik itu ada artinya itu gagasan, rancangan dan pembangunan itu. Oke. Sebelum masuk ke gagasan, rancangan dan pembangunan, Mas Kaji ini akhirnya mendampingi sosok Pak Rianto ya. Sosok senior gitu, senior di Kabupaten Blitar. Bagaimana Anda melihat sosok Pak Rianto dari kacamata jenengan? Pak Rianto itu setahu saya dulu kan ya kita belum kenal beliau ini kan orang birokrasi ya, saya kan dari kalangan bisnis jadi kan jauh, cuma saya tahu kinerjanya Pak Rianto waktu dulu kan pernah jadi bupati. Itu kinerjanya itu bagus. Terus mungkin dari segi apa ya sosoknya itu setahu saya dulu itu emang orangnya baik. Nah sekarang begitu saya masuk ke politik, yang saya minta kemarin saya itu kan nggak harus ke politik. Dulu mikir saya gini, pokoknya saya maju, kalau nggak sama Pak Rianto saya nggak mau. Gitu. Kalau ini seumpama rekomnya bukan ke Pak Rianto, saya nggak maju aja nggak apa-apa kok. Udah alhamdulillah seperti ini kan gitu. Jadi saya nggak mau memaksa ambisi terus masuk, enggak saya itu, enggak. Cuma ya itu boleh Gus Idam itu karena lihat Blitar yang sekarang seperti ini, banyak keluhan dari masyarakat kecil terutama kalangan bawah. Akhirnya kepengen bilang ke saya, Haji, masa nggak punya calon Pak Haji dengan mungkin siapa yang bisa memimpin Blitar biar masyarakat ini ya punya bupati, masyarakat ini benar-benar tercover ya suaranya. Lah Gus Idam itu peduli banget. Sama Blitar itu peduli banget. Tidak hanya sekedar nyuwun sewu menyampaikan agama saja. Enggak, beliau itu peduli banget, makanya saya itu sama Gus Idam itu beliau ini tuh luar biasa orangnya itu. Adalah dengan kesibukannya sekarang ya, ngaji tiap hari, tapi masih memikirkan masalah Blitar itu sampai waduh, lah saya ini terus aku dewi sih tak pikir ya, Gus kayak gitu masih mikir lah. Dari situ Gus Idam seperti itu, pengen nata Blitar, makanya saya itu benar-benar mau mewakafkan diri untuk kemasyarakatan Blitar itu tadi.
karena aku lihat Gus Idam, padahal beliaunya sibuk kayak gitu aja masih pikirkan masyarakat Blitar. Saya sibuk apa, paling usaha-usaha saya sendiri juga kepentingan saya sendiri, saya pribadi toh. Masa saya nggak mau ibadah, nggak mau nata Blitar. Kalau guru saya aja orangnya seperti itu luar biasa nih. Dari situ saya akhirnya maju, tapi harus sama Pak Rianto. Kenapa, Mas Kaji? Ya itu sosoknya itu setahu saya itu baik. Begitu saya jalan, Masya Allah, Mas Pak Rianto itu benar-benar orang itu luar biasa. Saya sampai ingat almarhum Bapak itu, sampai ingat itu karena Pak Rianto usianya udah 71 itu. Tapi beliaunya itu ke bawah fisiknya itu masih luar biasa, semangatnya masih luar biasa. Saya aja kalah, bener. Mungkin Pak Rianto satu hari bisa keliling itu sampai 6-7 tempat, saya aja 3-4 ya udah aduh kok gini rasanya kok gini. Itu luar biasa banget. Dan beliau itu orangnya itu untuk pemikirannya itu luas, ya bijak orangnya itu. Jadi nggak membandingkan ini deket saya, enggak orangnya baik, makanya baik. Makanya saya tuh ya alhamdulillah lah, mungkin pemikiran saya dulu bener. Kalau Pak Rianto itu pikiran saya dulu orangnya baik, ternyata emang baik banget orangnya. Mas Kaji, pernah enggak ada satu momen itu yang menjenengan melihat Pak Rianto itu seperti sosok ayahanda itu? Sosok ayah saya momen ada di Pak Rianto gitu. Ada itu waktu saya mau ke Surabaya pertama, enggak pertama sih, udah ketemu beberapa kali. Terus Pak Rianto itu ngajak saya ke Surabaya. Waktu itu saya ada acara lain, saya nggak bisa. Saya itu ya biasa bebas, terus akhirnya diatur gitu kan, rasanya kan gimana gitu ya. Nah saya bilang ke Pak Rianto, Pak, ngapunten saya ada acara, buat nopo masih pun pulau mawon pun jenengan selesai usulan jenengan pun ini pulau mawon betul saya dipikir ini saya aja yang datang sendiri itu satu. Yang kedua, Pak Rianto itu pernah ini Mas, pernah datang sama saya ke acara apa itu ya, acara di masyarakat di Blitar, di Binangun apa tidak salah itu ya. Itu tuh padahal saya kan ya di dunia politik kan baru, jadi kan belum bisa adaptasi lah katakan. Begitu saya ada kesalahan mungkin ya, menurut saya itu ya memang kurang pas salah. Itu dengan sendirinya Pak Rianto langsung nutupi kesalahan saya, bahkan dia itu menjadi bemper bahwa ini bukan saya kan, tapi saya sampai seperti itu. Aku sampai Masya Allah seperti ini Pak Rianto, sampai saya itu malu ada sama Pak Rianto tuh malu. Ya orang itu benar-benar semangatnya luar biasa, apalagi kalau masalah di dunia politik, waduh itu udah ngelontok mungkin ilmunya ya itu. Nah makanya saya mau gandeng sama Pak Rianto tuh, dia birokrat yang istimewa. Saya kan intinya di sini kan nggak ada tujuan untuk cari keuntungan, karena tujuan saya berkhidmah ke masyarakat itu. Jadi kalau saya pendamping saya itu bukan orang yang pintar di birokrat kan bahaya. Makanya ini saya bidangnya masalah bisnis. Jadi nanti bisa menjadikan Blitar yang lebih baik, bisa merangkul kalangan milenial, kalangan dari pengusaha, petani, kita kasih wadah, kasih tempat untuk maju bareng. Gitu. Nah, Mas Haji, jenengan kan tadi kita kembali lagi ke garangan. Gagasan, rancangan dan pembangunan, Iya. Mas Haji, jenengan kan latar belakangnya adalah seorang pengusaha. Tentunya kan enggak mau istilahnya sukses sendiri. Iya, jelas itu enggak. Tentunya akan menjadi wakil bupati. Punya dong kira-kira kisi-kisi program untuk ini teman-teman milenial ya. Bisa di-spill dong Mas. Dikit-dikit ya. Gino. Raga kok. Iya itu Mas, masih masalah
nanti visi misi kita dalam arti tak kasih bocoran Iya, sedikit, dalam bocoran. arti kan untuk memakmurkan masyarakat Blitar dengan cara apa? Seperti UMKM, seperti kalangan peternak, salah satu contoh di mungkin peternakan aja lah. Oke, oke. Apa di pertanian ya? Pertanian mungkin kita nanti akan membuat program seperti salah satunya kemitraan jagung. Oke. Jadi petani-petani yang apa itu yang punya lahan sawah kita kasih benih jagung gratis. Oke. Sewa gratis. Terus nanti kalau untuk pupuk sama obat-obatan juga nanti kita talangi dulu, Oke. talangi dulu sampai panen dan nanti untuk penjualan apa hasil panennya langsung kita tampung. Oke. Jadi kita tampung, kita apa itu kerjasamakan sama pabrik, sama apa itu sama mungkin pengusaha atau gimana, kita udah ada koneksi di situ. Jadi salah satu contoh seperti itu, kita sudah ada program seperti itu. Biar apa? Biar masyarakat Blitar yang dulunya mungkin habis sekolah pinginnya luar negeri, Usia produktif langsung kan keluar negeri, pergi ke Taiwan. kan biasanya keluar negeri golek duit ombo kan gitu, gitu kan. Modal Bahasanya, padahal. nggak bisa, nggak perlu keluar negeri, nggak perlu keluar kota, di tempat kelahiran di Blitar ini udah bisa bisa mencari mencari usaha, juga bisa menjadikan dirinya itu juga benar-benar menjadi pengusaha yang sukses lah. Saya pengen seperti itu. Jadi kesuksesan orang itu kalau cuma sukses sendiri banyak Mas, tapi suksesnya orang itu bisa dikatakan sukses kalau dia sudah menjadikan orang sukses, itu namanya menurut saya gitu. Dan tentunya ketika orang-orang ayo berkarya di Kabupaten Blitar, tentunya akhirnya lapangan pekerjaan semakin banyak. Oh iya, kita mau membuatkan lapangan-lapangan pekerjaan yang semaksimal mungkin biar masyarakat Blitar itu nggak perlu keluar negeri, keluar kota, cukup di Blitar ini aja sudah kita wadai semua. Oke, siap. Mas Kaji, kira-kira tadi kan Anda menyepil bahwa nanti akan dibawa ke industri gitu. Tentunya punya channel dong. Orang pusat loh, iya dong. Ya. Itu ya alhamdulillah karena bidang saya ada di situ. Jadi ya untuk channel ke situ saya alhamdulillah banyak Mas. Banyak, makanya saya langsung punya pemikiran seperti itu karena sudah punya jalannya ini. Ya. Dan nanti harga yang kita ambil juga harga kalau bisa jangan di bawah standar, kalau bisa di atas standar. Ya, biar petani sama peternak itu juga benar-benar merasakan hasilnya. Itu. Oke, Teko. Nah, Mas Kaji tadi kan sudah sepil sedikit ya tentang sukses bersama dengan milenial. Saya kata-kata dengan untuk milenial Mas Kaji, biar tidak ngelungkru ya. Ini untuk milenial Kabupaten Blitar dan utamanya masyarakat Indonesia ya. Siap. Apa ya kata-kata ini? Ya, untuk kaum milenial ya. Siap. Kata-katanya milenial dan Gen Z. Kata-katanya berhentilah meragukan diri sendiri, bekerja keras dan wujudkan impianmu. Jangan menjadi generasi penikmat warisan, jadilah generasi memberi warisan. Pantun dong. Pantun santen gulone klopo. Cakep. Cukup semanten atur kula. Oke. Teman-teman, karena tadi sudah ada santennya. Kita golek kolak. Oke, terima kasih Mas Kaji. Iya. Kita tapi tidak berhenti di sini loh. Nanti akan ada sequel. Siap. Karena garangannya tadi berepisode-episode. Siap. Nanti kan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ciao.